Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Sabtu 24 Januari. Hari ini bersama seluruh gereja Katolik kita memperingati Santo Fransiskus dari Sales, Uskup dan Pujangga Gereja. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kehidupan, kami bersyukur karena Yesus Kristus telah mengorbankan diri demi keselamatan kami umat manusia. Terangilah hati kami, agar kami semakin mengimani Putra-Mu dan mengasihi sesama kami tanpa membeda-bedakan. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 3 ayat 20 sampai 21. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Sekali peristiwa Yesus bersama murid-muridnya masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang untuk mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini sangat pendek, hanya 2 ayat, dari Injil menurut Markus bab 3 ayat 20 dan 21. Dalam kisah Injil yang singkat ini, kerabat Yesus agak gusar terhadapnya. Mereka menganggap dia sudah gila, tidak waras lagi. Mungkin karena dia dianggap sudah tidak peduli dengan dirinya sendiri, kerap melewatkan waktu makan dan hanya untuk sibuk mengurusi orang lain, sehingga tidak punya waktu untuk istirahat. Atau dia dianggap gila karena seringkali berkonflik dengan para pemimpin agama dan malah sering terlihat menikmati waktu bersama para pendosa, pemungut cukai, pelacur, penderita kusta, dan orang-orang yang dibuang, yang sudah dianggap masyarakat sebagai sampah. Tapi Yesus bergaul dengan mereka. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam pengalaman Yesus kita melihat bahwa bahkan orang-orang terdekat pun bisa gagal memahami apa yang dia lakukan. Maka setiap pengikutnya yang mau berjuang bersama dia tidak boleh berharap bahwa akan dikagumi, akan dihormati, dan dicintai sebagai balasan terhadap segala upaya baik yang dilakukannya. Sejak masa hidup Yesus dan seterusnya, setiap pengikutnya yang sejati telah menghadapi kesalahpahaman, pertentangan, dan bahkan kekerasan verbal dan fisik. Mereka bahkan ditolak, bahkan mau dibunuh. Hal-hal itu kadang-kadang datang dari dalam komunitas Yesus sendiri. Dan Yesus mengalami hal-hal seperti itu. Apalagi kita. Saudara-saudariku yang terkasih, menjadi pertanyaan permenungan bagi kita semua, siapkah kita menghadapi konsekuensi-konsekuensi itu? Karena kita bersama dengan Yesus, karena kita menjadi murid-murid Yesus. Dan pernah dalam sabdanya sendiri Yesus mengatakan, karena namaku kamu akan dibenci,
kamu akan dikucilkan, akan ditolak. Sudah siapkah kita? Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mohon rahmat Tuhan supaya kita dimampukan untuk tekun setia mengikutinya, melaksanakan apa yang telah Tuhan ajarkan dalam hidup kita. Sehingga meskipun banyak tantangan-tantangan, pertentangan-pertentangan yang kita hadapi, kita tetap terus bersama Yesus untuk mewartakan kabar gembira, mewartakan keselamatan, dan juga menjadi saluran rahmat berkat dalam hidup kita lewat perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan dan kegigihan dalam pelayanan, teristimewa ketika kami menghadapi tantangan dan pertentangan dari orang-orang terdekat kami. Bermadalah kita meluhurkan Tuhan, sorakan haleluya. Pujilah martirnya yang gagah perkasa, sorakan haleluya. Direlakannya jiwa raganya demi imannya yang kudus. Berjayalah kini engkau dalam surga, sorakan haleluya. Mendapat ganjaran mahkota abadi, sorakan haleluya. Mohonkan kami rahmat ilahi setiap pada Sang Raja. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.